Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Video pembelajaran matematika kali ini akan membahas tentang kaidah pencacahan, yaitu tentang permutasi. Bagian pertama, permutasi dengan unsur-unsur yang berbeda. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan insya Allah bermanfaat. Kita awali pembelajaran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Konsep permutasi. Permutasi dari sekumpulan unsur-unsur adalah cara penyusunan unsur-unsur tersebut yang berbeda yang dibentuk oleh sebagian atau keseluruhan unsur yang diambil dari sekelompok unsur yang tersedia dengan memperhatikan urutannya. Misalkan ada huruf A, K, I. Ada 3 huruf. Yang dimaksud dengan sebagian, misalkan dari 3 huruf ini kita susun suatu kata yang terdiri dari 2 huruf yang diambil dari ketiga huruf ini. Berarti kemungkinannya AK, AI, kemudian KA. AK dengan KA berbeda? Betul, perhatikan di sini memperhatikan urutan. Jadi AK dengan KA itu merupakan susunan yang berbeda. AI, IA, kemudian apa lagi? KI, kemudian IK. Paham sampai sini? Insya Allah. Berarti ada berapa susunan? Ada 6 susunan. Kemudian kalau dari huruf A, K, I keseluruhan unsur berarti bentukan banyaknya susunan kata yang terdiri dari 3 huruf yang diambil dari huruf A, K, dan I. Berarti kemungkinan AKI, AIK, kemudian apa lagi? Ya, KAI, KIA, IKA, IAK. Ya, jadi berapa? Ada berapa? Ada 6 kata yang tersusun. Jadi, kita simpulkan tentang permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Jika N dan R adalah 2 bilangan bulat positif dan R kurang sama dengan N, maka banyaknya permutasi R unsur dari N unsur berbeda. Tanpa pengulangan, diberi notasi PN, R atau bisa juga ditulis NPR atau permutasi R dari N. Ya, ini notasi-notasinya. Dirumuskan dengan N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Jadi, yang ini ada 3 huruf, dipilih 2 huruf. Berarti jawabannya permutasi 3,2 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 faktorial. 3 faktorial adalah 6 dibagi 1 faktorial. Jadi ada 6. Ternyata betul ada 6. Paham sampai sini? Insya Allah. Kemudian banyaknya permutasi N unsur dari N unsur berbeda adalah permutasi N, N sama dengan N faktorial. Ya, berarti di sini ada 3 huruf. Ya, diambil 3 huruf yang berbeda. Berarti jawabannya 3 faktorial.
faktorial. 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sangat mudah. Pembahasan soal. Hitung nilai permutasi berikut. Permutasi 7,5. Yang A, permutasi 7,5 berarti ini akan sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurang 5 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial. 2 kali 1. Jadi hasilnya adalah 2520. Bagian B, permutasi 4,4 berarti ini akan sama dengan 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Bagian C, 7 permutasi 3 dikurangi 6 permutasi 2. 7 faktorial dibagi 7 kurang 3 faktorial. Dikurang 6 faktorial per 6 dikurang 2 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Coret-coret. Dikurangi 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. Sama dengan 7 kali 6 kali 5 210 dikurangi 6 kali 5 30 sama dengan 180. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, tentukan nilai n yang memenuhi persamaan permutasi n,5 sama dengan 7 kali permutasi n,4. Berarti ini n faktorial dibagi n-5 faktorial. Sama dengan 7 dikali n faktorial dibagi n-4 faktorial. Nah ini bisa dibagi dengan n faktorial. Jadi 1 dibagi n faktorial sama dengan 1. Jadi 1 per n-5 faktorial sama dengan 7 per n-4 faktorial. Kita jabarkan menjadi n-4, n-5 faktorial. Kita kalikan dengan n-5 faktorial. Jadi 1, di sini jadi 1. Sehingga diperoleh n-4 sama dengan 7. Maka diperoleh n sama dengan 11. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, tentukan banyak cara sebuah organisasi dengan 10 orang anggota dapat memilih seorang ketua, bendahara, dan sekretaris. Maka memilih berapa orang? 3 orang dari 10 orang, berarti 10 P3 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 kurang 3 faktorial. 10 dikurang 3, 7 faktorial. 10 faktorial kita jabarkan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. 7 faktorial dibagi 7 faktorial sama dengan 1, sehingga jawabannya 720 cara. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, tentukan banyaknya susunan 4 huruf berbeda yang dapat diperoleh kata mentari. Kita lihat hurufnya tidak ada yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi banyak susunan 4 huruf yang berbedanya adalah permutasi 7,4 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurang 4 faktorial sama dengan 7 dikurang 4, 3 faktorial. 7 faktorial kita jabarkan 7 kali 6 kali 5 kali 4
kali 3 faktorial. 3 faktorial kita bagi dengan 3 faktorial. Sehingga jawabannya 840. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, dalam berapa cara 6 buku pelajaran berbeda dapat disusun pada sebuah rak buku? Berarti permutasi 6 dari 6. Berarti sama dengan berapa? 6 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya. 4 putra dan 3 putri duduk berderet pada 7 kursi dalam sebuah pertunjukan. Berapa banyak cara duduk dengan urutan berbeda diperoleh jika putra dan putri dapat duduk di sebarang kursi? Karena di sebarang kursi berarti ada 4 putra, 3 putri, berarti 7 orang duduk di 7 kursi. Sehingga diperoleh permutasi 7,7 sama dengan 7 faktorial sama dengan 5040 cara. Yang bagian B, putra dan putri masing-masing mengelompok. Berarti kalau masing-masing mengelompok, kelompok putra, kelompok putri ada 2. Sehingga permutasi 2,2 sama dengan 2 faktorial. Berarti ada 2 cara. Sedangkan di masing-masing kelompoknya berpermutasi juga. Kelompok putra berarti ada 4 faktorial sama dengan 24. Sedangkan kelompok putri ada 3 berarti 3 faktorial. Ada 6 cara. Jadi hasil akhirnya adalah 2 adalah dari kelompok putra, kelompok putri. 24 adalah permutasi untuk kelompok putra. Dan 6 adalah permutasi untuk kelompok putri. Kita kalikan hasilnya adalah 288 cara. Bagian C, hanya putra yang mengelompok. Berarti kalau putra yang mengelompok, putrinya ada 3 ditambah 1 kelompok putra. Berarti ada berapa? 4. Dianggap ada 4. Sehingga ada permutasi 4,4 sama dengan 4 faktorial sama dengan 24 cara. Setiap orang dalam kelompok putra berpermutasi juga. Sehingga ada putranya ada 4. Ya, permutasi 4,4 sama dengan 4 faktorial sama dengan 24. Jadi banyak cara duduknya adalah 24 dikali 24. Sama dengan 576 cara. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya. Diketahui 5 mobil berbeda dan 4 motor berbeda yang sedang diparkir berbaris. Berapa banyak carakah barisan kendaraan ini dapat dibentuk dengan urutan kendaraan yang berbeda? Oke, jawabannya sangat sederhana. Tinggal 9 permutasi 9. Ya. Jadi 9 faktorial sama dengan 362.880. Paham? Insya Allah. Sekarang bagian yang A. 2 motor harus ada di depan. Ingat tadi diketahuinya 5 mobil berbeda, 4 motor berbeda. Jadi di sini ada 2 motor. Dipilih dari 4 motor yang berbeda. Maka diperoleh permutasi 4,2. 4 permutasi 4,2 hasilnya adalah 12. Sedangkan 7 kotak yang lainnya, 7 tempat yang lainnya diisi oleh 7 kendaraan sisanya. Permutasi 7,7 sama dengan 7 faktorial. Jadi dengan aturan perkalian, banyaknya cara 2 motor harus ada di depan adalah 12 dikali 7 faktorial. 12 dikali 5040
sama dengan 60.480. Paham sampai sini? Insya Allah. Kemudian satu mobil di depan dan satu motor di belakang. Di depan satu mobil, di belakang satu motor. Berarti mobil ini dipilih dari berapa mobil? 5. Berarti 5 permutasi 1 atau 5. Kemudian 4 yang di belakang, 4 motor dipilih 1. Maka diperoleh 4 permutasi 1 sama dengan 4 cara. Sedangkan di 7 kotak yang di tengah ini itu diisi oleh 7 kendaraan sisanya. Berarti permutasi 7,7 sama dengan 7 faktorial. Jadi dengan aturan perkalian, banyaknya cara menyusun agar satu mobil di depan dan satu motor di belakang adalah 5 kali 7 faktorial kali 4. Sama dengan 20 kali 5040 sama dengan 100.800. Bagaimana? Sangat mudah. Bagian C, mobil harus berkelompok. Jadi dari 5 mobil ini, mobil harus berkelompok. Ditambahkan dengan 4 motor berbeda. Berarti ini dianggap satu kelompok ditambah 4. Berarti sama dengan 5. Agar mobil, yaitu 5 mobil berkelompok, maka kita memblok dan menganggapnya sebagai satu unsur. Dan blok ini kelima mobil dapat dipertukarkan dalam permutasi 5,5 sama dengan 5 faktorial cara. Kemudian blok mobil beserta 4 motor membentuk 5 unsur yang juga dapat dipertukarkan dalam permutasi 5,5 sama dengan 5 faktorial cara. Dengan menggunakan aturan perkalian, banyaknya cara menyusun agar mobil berkelompok adalah 5 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 120 kali 120 sama dengan 14.400. Bagaimana? Sangat mudah. Bagian D, tidak boleh 2 mobil berdekatan. Itu artinya mobil dan motor haruslah berselang-seling. Seperti ilustrasi berikut. Mobil, motor, mobil, motor, mobil, motor, mobil, motor, mobil. Karena mobilnya ada 5, motornya ada 4. Nah, berarti kelima posisi mobil dapat dipertukarkan dalam permutasi 5,5 sama dengan 5 faktorial. Sedangkan keempat posisi motor dapat dipertukarkan dalam permutasi 4,4 sama dengan 4 faktorial. Dengan menggunakan aturan perkalian, banyaknya cara menyusun agar tidak boleh 2 mobil berdekatan adalah 5 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 120 dikali 24 sama dengan 2880. Bagaimana? Sangat mudah. Konsep tentang permutasi dari beberapa unsur yang berbeda dan juga beberapa contoh soal sudah kita bahas. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat dimengerti. Saatnya untuk berlatih. Semakin banyak berlatih, insya Allah semakin mahir. Allah bisa karena biasa. Soalnya ada 5, namun yang nomor 5 bukan pilihan ganda. Ya, silahkan dengan caranya dan jawabannya sudah ada. Semoga bermanfaat, sukses dan sehat selalu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.